Pertanda. Suatu hari, Christine bermain manten-mantenan dengan Bu Hori. Ia dikenakan daun-daun nangka yang dirangkai dengan tusukan lidi menjadi semacam mahkota di kepalanya. Bu Hori membuat daun pisang sebagai jasnya. Mereka berdua duduk di bangku bambu di bawah pohon Kamboja. Teman-teman mereka cekikikan melihat kedua mempelayan yang berbahagia itu. Kuburan satu-satunya lahan yang bisa mereka pakai bermain. Kini tambah meriah dengan mainan nikah-nikahan. Tapi Dharma lebih tertarik pada mahkota yang nangkring di kepala Christine. Dan jas yang membuat Bu Hori tampak gagah namun aneh. Petang harinya, ketika bertemu dengan Parwati, Dharma bertanya, "Mengapa kejadian tadi sore begitu menggembirakan?" Seperti biasa, Parwati menjawab sekenanya. Karena mereka bermain-main dengan ayat-ayat. Jawabnya sembari ngemil kacang polong. Ayat-ayat. Dharma menggernyitkan dahi. Ayat itu pertanda. Daun nangka, daun pisang, dan janur-janur yang dirangkai di pelaminan oleh teman-teman Bu Hori itu kan semuanya ayat-ayat. Ayat yang tidak tertulis. Mereka bermain-main dengan ayat. Makanya di kuburan tadi suasana jadi meriah. Pangestu, Kapitayan, dan teman-teman yang jadi sedih ketika senja cepat sekali datang. Parwati, waktu janur diayatkan, apakah sudah ada maksud nantinya jadi hiasan pengantin, selain untuk bungkus ketupat? Aku tidak tahu, Dharma. Tapi pasti yang mengayatkan janur senang sekali melihat janur bisa dijadikan kembar mayang. Jadi bungkus ketupat, jadi hiasan penjor, dan sebagainya. Kamu yakin yang bikin janur akan senang sekali melihat kreativitas teman-teman? Yakin sekali, Dharma. Bagaimana kalau besok di kuburan kita memain-mainkan ayat tertulis? Tidak semua pelukis membubuhkan tanda tangan pada setiap karya lukisnya. Tidak juga semua lukisan harus ada tanda tangan pelukisnya, sebab pengamat yang ahli akan mengenali karakter setiap karya lukis dan mampu mendeteksi siapa pelukisnya, meski tidak terlihat ada tanda tangan yang bersangkutan. Hanya pengamat abal-abal yang mempersyaratkan pada tanda tangan secara formal pada karya. Demikianlah segala makhluk penunjukan siapa penciptanya. Seharusnya tidak perlu ada dikotomi antara kitab suci dan alam semesta, sebab keduanya berfungsi sebagai tanda-tanda yang menunjukkan Tuhan. Dengan kata lain, alam semesta dan segala isinya adalah manifestasi firman ilahi. Karena mereka menjadi lantaran diperintah Tuhan. Yang menarik adalah bahwa alam semesta yang merupakan manifestasi firman Tuhan, yang juga pada dirinya terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kepada Tuhan, dan kemudian menggunakan isyarat ayat-ayat, yakni tanda-tanda yang tertulis dalam kitab suci, mengindikasikan makna adanya dua jenis ayat yang harus dibaca. Ayat-ayat atau tanda-tanda yang tak tertulis dan tanda-tanda atau ayat-ayat yang tertulis. Boleh jadi umat manusia bisa hidup secara dewasa, mandiri, kreatif, serta dibiarkan membaca dan memahami ayat-ayat yang tak tertulis ketimbang membaca ayat-ayat tertulis. Pasalnya, spekulasi multitafsir dalam membaca dan memahami ayat-ayat tak tertulis lebih dapat diminimalisir ketimbang spekulasi multitafsir yang muncul
dalam membaca dan memahami ayat-ayat yang tertulis. Ia diperkuat dengan kenyataan bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan membaca, padahal tak ada naskah yang tertulis hingga saat itu. Kalaupun ada naskah yang tertulis, beliau tetap tidak dapat membacanya karena beliau ummi, tidak mengenal bacaan yang tertulis. Tetapi yang jelas, beliau membaca ayat-ayat yang tak tertulis, yang menghantarkan beliau kepada kegemaran melakukan khalwat, semedi, perenungan, dan merasakan kehadiran Tuhan. Ini juga merupakan fungsi esensial agama, membimbing manusia agar mampu membaca tanda-tanda yang tak tertulis, sehingga mereka terfokus pada arah yang ditunjukkan oleh tanda-tanda tersebut, bukannya malah berkutat pada tanda-tanda itu sendiri. Beragamlah dengan mengambil substansinya, bukan menerapkan kulit-kulitnya. Bila ayat-ayat tak tertulis seperti janur bisa menjadi apa saja, dari bungkus ketupat sampai umbul-umbul, ayat-ayat tertulis pun bisa menjadi apa saja, dari sejak teks terbaca, nyanyian-nyanyian, mantra-mantra, jimat, hingga terapi.